Bab 801-805. Bab 801, Kematian Xie San. Tinju kecil yang lembut dan lemah ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa muncul di wajah Xie San ketika mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis saat seteguk darah segar tanpa sadar terciprat keluar. Tubuh Xie San tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa dan menyedihkan saat darah segar dimuntahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas, kontak kuat tinju Zuyan sebelumnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan menakutkan yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan untuk diterima oleh ahli Do Huang manapun. Bajingan, bajingan, bajingan besar. Kamu benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam. Tubuh Xie San buru-buru mundur dan dia segera meraung dengan sangat marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya mengejek saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xie San, dan penggarisnya yang berat diangkat menjadi busur yang menakutkan. Itu segera membawa suara menakutkan dari angin kencang saat menabrak kepala yang terakhir dengan cara tanpa ampun. Xiao Yan tidak membeda-bedakan sesuatu seperti memukul seorang pria saat dia jatuh. Sebaliknya, dia akan lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Douqi di dalam tubuh Xie San beredar sangat lambat dan tampak agak terhalang karena pukulan Xi Yan tadi. Hatinya jelas mengerti bahwa ini adalah tanda terluka parah. Saat menghadapi serangan ganas dari Xiao Yan ini, dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk menghindari penguasa yang berat itu. Xiao Yan tertawa dingin ketika penguasa berat itu meleset. Penguasa yang berat itu terus berayun saat terlepas dari tangannya. Setelah itu, dengan keras menembak Xie San. Menghindari serangan sebelumnya oleh Xiao Yan telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie San merasakan sakit yang mengejang. Sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun, oleh karena itu, dia hanya bisa melihat penggaris berat itu terbang ke arahnya dengan mata terbelalak sebelum akhirnya mengenai tubuhnya. Seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan. Teror akhirnya melintas di mata Xie San. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan benar-benar mati di tangan Xiao Yan seperti yang dilakukan Wu Ya. Xie San mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menggerakkan Douqi di tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepakkan sayap Douqi di punggungnya. Meminjam kekuatan dorong penguasa berat ini, dia menembak ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan sekali lagi dengan dingin tertawa saat melihat kemana arah Xie San. Tubuhnya melesat ke depan dan jari-jari kakinya menekan bagian belakang penggaris berat yang telah dia luncurkan sebelumnya. Tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie San. Dengan kecepatan Xiao Yan, tentu saja tidak masalah baginya untuk mengejar Xie San yang terluka. Oleh karena itu, tubuhnya muncul di depan Xie San hanya setelah beberapa kedipan. Dia mengungkapkan senyum buas sambil menghadap yang terakhir. Dengan putaran tubuhnya, dia anehnya muncul di belakang Xie San. Ekspresi Xie San tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat ketika Xiao Yan mengejar. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan yang terakhir. Sesepuh di gerbang, mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Petik 2. Douqi beredar sangat lambat di dalam Xie San. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa berteriak marah kepada tetua gerbang 10.000 kalajengking yang masih terjerat dengan lawan mereka. Beberapa sesepuh mengatupkan gigi. Mereka setelah mendengar raungan marah Xie San. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun, hanya dua ahli Do Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie San dengan cara seperti kilat. Haha, haha, haha. Tidak baik ikut campur dalam pertempuran orang lain. Sosok kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan kedua orang itu ketika mereka bergegas maju. Tubuhnya tergantung di udara sebelum dia tersenyum pada mereka dengan cara yang indah. Nyah. Kedua ahli Do Huang dengan marah berteriak setelah mereka diblokir pada saat yang kritis. Mereka melambaikan tangan dan dua pilar kuat Douqi menembak Xian. Xian hanya mengerucutkan bibir kecilnya saat melihat dua orang ini menyerang. Dia sekali lagi dengan erat mengepalkan tinju kecilnya sebelum tanpa basa-basi menyerang dua pilar Douqi dengan mendengus rendah. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan dua pilar Douqi menjadi tidak ada apa-apa di depan mata kedua ahli Do Huang yang tercengang.
Kamu benar-benar berani bersikap galak padaku. Anda mencari kematian. Ziyan dengan dingin mendengus sambil meringkuk mulutnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ziyan. Sosoknya melintas dan menyerang dada seorang ahli Do Huang. Dia melambaikan tinju kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain. Banyak bekas luka muncul di sekitar tinjunya yang menari. Suara tajam angin kencang pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Do Huang. Wajah ahli Do Huang berubah drastis dalam menghadapi serangan ganas dari Ziyan ini. Douqi yang kuat membentuk tirai tipis tebal di tubuhnya. Namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai runtuh dari serangan Ziyan. Kedua ahli Do Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Ziyan dalam masalah ini. Xie San hanya bisa mengatupkan giginya dengan kejam saat melihat pemandangan ini. Dia bersiap untuk mengedarkan Douqi-nya dengan paksa. Namun, pikiran ini baru saja muncul dalam dirinya ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kepala Xie San, sepertinya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat 10.000 gerbang kalajengking Anda menang hari ini. Suara tawa samar datang dari belakang Xie San. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie San menjadi sedingin es. Dia menoleh dengan susah payah, dan tidak jauh darinya, wajah dingin yang acuh tak acuh muncul di matanya. Xiao Yan mengungkapkan senyum dingin dan acuh tak acuh kepada Xie San saat melihat yang terakhir melihat ke atas. Tinjunya tiba-tiba mengencang saat itu dengan keras menabrak punggung yang terakhir tanpa belas kasihan. Tidak, tidak, Xie San sangat terkejut melihat tindakan Xiao Yan ini. Bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian. Tawa dingin di mata Xiao Yan semakin padat setelah mendengar tangisan tak berarti dari Xiao Yan. Tangisan dingin tiba-tiba ditransmisikan dari mulutnya ketika tinjunya mencapai tengah, ledakan oktan. Angin di kepalan tangan segera membubung saat teriakannya terdengar. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi di dalam tulangnya. Sesaat kemudian, itu menabrak punggung yang terakhir. Kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi yang tidak jelas, tetapi sangat merusak, mengikuti tinju Xiao Yan saat masuk ke tubuh Xie San. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Xie San. Gelombang kekuatan yang tersisa mengguncang pakaiannya sampai hancur. Segera setelah itu, suara yang sangat rendah dan sangat teredam keluar dari tubuh Xie San. Tubuh Xie San tiba-tiba menegang setelah mengeluarkan suara ini. Warna darah di wajahnya menghilang. Sesaat kemudian, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Darah segar di dalamnya mengandung beberapa organ dalam yang hancur. Jelas, kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberinya pukulan fatal. Suara rendah dan dalam bergema di langit. Beberapa ahli dari kedua belah pihak yang bertarung di sekitar mereka berhenti setelah mendengarnya. Mata mereka semua berkumpul di tempat Xiao Yan dan Xie San berada. Setelah melihat wajah pucat Xie Yan dan merasakan auranya yang melemah, keterkejutan dan kegembiraan liar segera melonjak ke mata para ahli dari Sekte Racun. Di sisi lain, rasa dingin berangsur-angsur melonjak dari hati para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking. Sepasang sayap Douqi di punggung Xie San berangsur-angsur menjadi ilusi di depan banyak tatapan. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Setelah kehilangan dukungan sayap, Xie San seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan tubuh Xie San yang jatuh sebelum merasakan aura lemahnya akhirnya menghilang. Baru saat itulah Xiao Yan menghela napas lega. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Tak disangka tampilan, Flame Splitting Tsunami, tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Jika Ziyan tidak meluncurkan serangan diam-diam, kemungkinan kebuntuan akan berlanjut cukup lama sebelum Xie San dikalahkan. Ketua, mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking itu sedikit retak saat melihat Xie San jatuh dari langit. Seorang kepala faksi sebenarnya telah terbunuh di depan begitu banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan terhadap faksi itu tidak hanya sedikit. Itu masih baik-baik saja untuk para ahli tetapi murid 10.000 gerbang kalajengking biasa di tanah telah benar-benar kehilangan semangat mereka. Wajah mereka putih pucat. Bajingan. Bunuh dia, balas dendam untuk kepala. Mata marah langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran tetapi sudah ada 3 ahli dari gerbang 10.000 kalajengking yang telah terbunuh di tangannya. Selain itu, mereka semua dari kelas Do Huang.
Bagaimana mungkin ini tidak mengakibatkan para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking merasa sangat membenci Xiao Yan. Ini terutama terjadi pada kematian Xie San. Itu menyebabkan kemarahan para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking mencapai puncaknya. Segera, banyak raungan marah bergema di langit. Semua ahli dari gerbang 10.000 kalajengking dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan marah bergegas ke Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan melompat kaget ketika dia tiba-tiba melihat lebih dari 10 sosok manusia bergegas ke arahnya. Tampaknya orang-orang ini diprovokasi sampai mereka akan menjadi gila. Hihi, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawanmu adalah kami. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum mencoba mencari masalah dengan Tuan Yan. Tentu saja, para ahli dari Sekte Racun bukanlah orang yang tidak berguna. Saat ini, mereka berada di atas angin dan moral mereka sangat tinggi. Banyak sosok cahaya melintas. Namun, para ahli dari Sekte Racun adalah yang pertama tiba di samping Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak dan mereka segera mengepung Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan senyum dingin saat mereka melirik ahli lain dari gerbang 10.000 kalajengking yang berpikir untuk menyerang Xiao Yan. Tuan Yan, Anda harus istirahat dulu. Serahkan masalah yang tersisa kepada kami. Seorang ahli Dou Huang dari Sekte Racun menoleh ke arah Xiao Yan dan tertawa. Matanya dipenuhi rasa hormat. Performa Xiao Yan sebelumnya telah benar-benar menundukkan mereka. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Itu adalah beban yang cukup besar baginya untuk berurusan dengan 3 ahli Dou Huang berturut-turut. Dia segera berhenti, menunda sesuatu. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari medan pertempuran sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi lagi. Dia memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya sebelum menelannya dengan lapar ke perutnya. Hanya setelah perasaan energi murni muncul di tubuhnya dia menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, dan mengamati medan pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai dari Hall of Souls dengan mata serius. Bab 802, Kantong Jiwa. Dua sosok manusia saling berkelebat dengan sikap seperti hantu di tempat itu. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai terdistorsi. Tidak ada satupun ahli dari kedua belah pihak yang berani melangkah ke pertempuran itu. Ini karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran antara elit Dou Zong, bahkan seorang Dou Huang tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk campur tangan. Bagaimana Kailin Jie? Sosok kecil yang cantik melintas ke sisi Xiao Yan. Mata Ziyan mempelajari medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar. Sebuah kesungguhan muncul di wajah kecilnya ketika dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan Protektor Tai dari Hall of Souls, dan pertarungan mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan pemenang akan mengalami kesulitan untuk diputuskan dalam waktu singkat. Xiao Yan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertempuran antara elit Dou Zong memasuki pertarungan yang melibatkan hidup dan mati, biasanya akan berlangsung lama. Namun, mengingat karakter Medusa dan pelindung Tai itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kemungkinan pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Ziyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Matanya yang besar seperti permata terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya. Ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruang di sana, menutupinya. Orang luar manapun tidak akan sedikit pun menyadari situasi di dalam. Mata Xiao Yan mengikuti tatapan Ziyan saat dia melihat ke atas. Dia segera merajut alisnya. Dokter peri kecil dan Xie Biyan telah memasuki ruang tertutup itu beberapa waktu lalu. Namun, masih belum ada aktivitas di tempat itu. Tidak ada yang menyadari siapa yang berada di atas angin. Xiao Yan dan Ziyan tetap tergantung di langit. Tatapan mereka terfokus pada pertempuran antara Protektor Tai dan Medusa. Pada saat ini, Sekte Racun telah benar-benar unggul dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang kalajengking 10.000 setelah Xiao Yan menghabisi 3 ahli kelas berat Dou Huangs. Memperoleh kemenangan hanya masalah waktu. Tentu saja, faktor penentu didasarkan pada 2 medan pertempuran Dou Zong di langit. Jika Medusa dan Dokter Peri Kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir hari ini. Sekte Racun akan berhasil menelan gerbang 10.000 kalajengking dan menjadi faksi terkuat di dalam Kekaisaran Cuyun. Xiao Yan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, keberhasilan menangkap seorang ahli dari Hall of Souls. Dia mudah-mudahan akan mendapatkan berita tentang Hall of Souls dari mulut ahli yang ditangkap.
Jika Protektor Tai dan Xie Biyan akhirnya menang, kemenangan oleh Sekte Racun ini akan benar-benar hilang. Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa memimpin semua orang untuk segera melarikan diri. Lagi pula, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan dua elit Dousong. Faktor penting terakhir dari pertempuran besar ini adalah di dua medan pertempuran yang melibatkan kelas Dousong. Dentang, 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 dentang. Sosok manusia saling bersilangan. Pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan api serta suara yang jernih di tengah riak. Energi yang intens. Sosok manusia saling bersilangan. Wajah Medusa sedingin es saat pedang panjang di tangannya tiba-tiba membuat lengkungan yang aneh, dan menusuk tulang rusuk pelindung dasi dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus gugusan kabut hitam itu. Pedang panjang itu ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa melintas dan dia melarikan diri dari jangkauan serangan Protektor Tai. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pedang panjang itu hanya untuk mengerutkan kening. Tidak ada jejak darah segar di atasnya. Meskipun tidak ada darah segar yang terlihat, orang dapat mengetahui dari fluktuasi intens kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Tai bahwa pedang sebelumnya memiliki beberapa efek padanya. Permainan pedang yang rumit. Saya benar-benar tidak tahu dari mana seseorang yang terampil seperti Anda telah muncul. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang Anda di masa lalu. Fluktuasi kabut hitam melambat. Mata gelap dan dingin Protektor Tai menatap Medusa saat dia berbicara. Medusa benar-benar mengabaikan kata-kata pelindung Tai. Wajahnya sedingin es, dan matanya yang panjang dan cantik dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain ketika menghadapi orang yang dikenalnya, Medusa ratu dari suku ular orang ini tidak akan pelit tentang niat membunuhnya. Protektor Tai sudah terbiasa dengan sikap dingin Medusa setelah bertukar begitu banyak pukulan. Oleh karena itu, dia hanya tertawa dingin sementara tatapannya menyapu ke arah medan pertempuran Xiaoyan. Dia berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking memang semuanya tidak berguna. Mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meskipun memiliki keuntungan seperti itu. Petik 2. Meskipun pelindung Tai memarahi dengan cara ini dengan mulutnya, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa terus menunda pertempuran dengan Medusa. Jika tidak, jika pemenang pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan Xie Biyan ditentukan, kemungkinan besar medan pertempurannya akan mengalami perubahan besar. Itu masih baik-baik saja jika Xie Biyan adalah pemenangnya, tetapi jika Dokter Peri Kecil menang, meskipun pelindung Tai memiliki kepercayaan diri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peluang kemenangannya sangat rendah ketika berhadapan dengan si kecil. Dokter Peri dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari. Lagi pula, dia juga cukup sadar akan apa yang disebut, tubuh racun yang menyedihkan, dari Dokter Peri Kecil. Setelah benar-benar dilepaskan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena itu, dia tidak akan berpikir aneh jika Xie Biyan benar-benar dikalahkan. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pelindung Tai mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba keluar darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Pelindung Tai menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit sakit hati. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam menggertakkan giginya. Tangannya bergerak dan kumpulan kabut hitam itu tiba-tiba melebar. Akhirnya, itu menyusut dengan cepat. Tubuh spiritual ilusi segera keluar darinya. Protektor Tai membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hitam. Itu mengelilingi tubuh spiritual setelah muncul. Tubuh spiritual yang terbungkus oleh kabut hitam tampaknya telah merasakan sesuatu, dan segera memulai perjuangan yang intens. Riak spiritual yang mengejutkan menyebar. Huh, huh, huh. Protektor Tai segera mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak sebelum segera menyedotnya ke dalam tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi Protektor Tai segera menjadi lebih padat setelah menelan tubuh spiritual ini. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Protektor Tai tidak segera berhenti setelah menelan satu tubuh spiritual. Sebaliknya, tubuh spiritual lain dimuntahkan dari kabut hitam itu dan dia melanjutkan menelannya. Mengikuti peningkatan jumlah tubuh spiritual yang ditelan, kabut hitam aneh juga mulai menyebar. Aura pelindung Tai menjadi semakin kuat. Kailin, serang. Hentikan dia dari menelan roh. Di luar medan pertempuran, Xiaoyan juga sejenak linglung karena tindakan Protektor Tai ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindung Wu menelan Yun San saat itu,
menyebabkan dia buru-buru berteriak. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah daripada kekuatan jiwa Yun San, jumlahnya cukup banyak. Jika pelindung Tai menelannya dalam jumlah yang cukup besar, itu pasti akan membuat kekuatannya meningkat sedikit. Medusa langsung bergegas maju saat tangisan Xiao Yan terdengar. Tangannya memegang pedang panjang yang berisi angin kencang yang menyebabkan udara berfluktuasi. Itu menembus ruang seperti cahaya pencahayaan. Itu dengan keras menghantam gugusan kabut hitam di depan protektor Tai dengan momentum yang secepat guntur. Angin menerpa kabut hitam dan ekspresi pelindung Tai berubah drastis. Dia baru saja akan bergerak ketika kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Banyak tubuh spiritual ilusi ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah di depan tatapan tertegun Xiao Yan dan yang lainnya. Ini, sebenarnya semua tubuh spiritual. Mata Xiao Yan tumpul saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Dia segera merasa tenggorokannya agak kering. Apa yang coba dilakukan orang ini dari Hall of Souls dengan mendapatkan begitu banyak tubuh spiritual? Bajingan, kamu benar-benar berani menghancurkan tas jiwaku. Mata pelindung Tai segera berubah menjadi merah darah saat dia melihat tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah. Niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Jika dia gagal menyumbangkan bagiannya yang diminta oleh atasannya ketika dia kembali kali ini, nasibnya. Niat membunuh di dalam hati pelindung Tai bahkan lebih padat saat dia memikirkan hukuman jika dia gagal menjalankan tugasnya. Niat membunuhnya segera melonjak hingga batasnya. Akhirnya dia mengeluarkan raungan liar. Rantai logam hitam gelap itu seperti ular piton karena mengeluarkan suara berdentang. Itu dengan kejam mengayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan ganas dari protektor Tai ini. 7 energi berwarna melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang 7 warna yang menghantam rantai dengan keras. Bang! 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 Suara jernih muncul dan riak energi menakutkan melonjak keluar dari titik di mana mereka melakukan kontak. Ruang berfluktuasi dan pedang panjang di tangan Medusa segera pecah. Dia juga mengeluarkan dengusan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Tidak peduli dari mana asalmu, hari ini, pelindung ini akan menggunakan jiwamu untuk menebus tubuh spiritual yang telah melarikan diri. Raungan marah protektor Tai bergema di langit. 5 rantai hitam gelap segera melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya 2 kali lebih padat dari sebelumnya. Kelima rantai hitam gelap itu tiba-tiba turun mengikuti auman pelindung Tai. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka mengejar Medusa. Niat membunuh pada rantai itu sangat padat. Medusa langsung dirugikan saat menghadapi serangan protektor Tai, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar dan ganas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindar. Wajah Xiao Yan dan Ziyan, yang berdiri di luar medan pertempuran, berubah saat melihat situasi Medusa. Aku akan pergi dan membantu Kailin Jie. Alis Ziyan sedikit cemas. Tubuhnya bergerak. Dia mencoba menyerang ke medan pertempuran. Namun, dia diblokir oleh Xiao Yan. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk beberapa segel unik. Kecepatan pembentukan segel tumbuh lebih cepat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, banyak bayangan muncul. Dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat dingin. Kemerahan di wajahnya secara bertahap digantikan oleh pucat. Ziyan di samping melihat ekspresi Xiao Yan yang semakin pucat, dan menjadi agak cemas. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Ini karena dia bisa merasakan Xiao Yan menyiapkan skill Dou yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti akan bisa memberikan protektor Tai serangan ganas. Bab 803, Segel Membalik Laut. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti ular piton hitam saling bersilangan seperti kilat di langit. Mereka meletus menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur. Wajahnya juga cukup serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan ikat pelindung jelas meningkat. Serangan liar dan kekerasan ini telah menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong.
Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa sedetik pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai seperti ular besar berwarna hitam memancarkan desir angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, itu berayun keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh protektor Tai ini. Douqi yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal. Sebuah cahaya 7 warna terang merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar bersinar sepanjang lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya dilambaikan. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti ular piton hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Dousong. Ekspresi Xiao Yan, yang berada di luar medan pertempuran, semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi intens energi menakutkan perlahan-lahan diaglomerasi. Itu terbentuk di dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Ziyan di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiao Yan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan Douqi yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balasan terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulutnya dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan mengganggu saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiao Yan. Sementara Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menunggu, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga dipancarkan dari tenggorokannya. Hati Ziyan segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat kerutan ketat Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasakan kesulitan besar menggunakan skill Do. Ini, yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan si Flipping Cell adalah seseorang harus memiliki kekuatan Do Huang. Kekuatan Xiao Yan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Do Huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan si Flipping Cell dengan kekuatannya. Lagi pula, Douqi yang dibutuhkan untuk teknik Do dengan kekuatan yang begitu menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat presisi yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol Douqi juga cukup keras. Xiao Yan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih selama beberapa waktu di lembah kecil, masih ada beberapa risiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiao Yan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan Douqi yang kuat secara sporadis di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun, pembentukan segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi Douqi. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiao Yan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kontrolnya yang tidak memadai. Meskipun ini masalahnya, kolaborasi antara segel tangan Xiao Yan dan Douqi secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa Douqi yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai menyerang secara acak. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiao Yan, masih memancarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sialan, tidak ada yang salah kali ini. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya. Dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang terpancar dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengontrol kesepakatan antara Douqi dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Douqi di dalam tubuhnya mulai berlarian dalam keadaan kacau balau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah setelah merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si Flipping Cell, tetapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik.
Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan gagal total. Saat ini, dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman tempur, dia jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan Douqi kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati Douqi yang kacau balau yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiao Yan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan yang ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi benar-benar tenang. Menarik. Tangisan rendah tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental melintas dengan cara seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih Douqi kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang menggumpal dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiao Yan didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya. Dengan cara ini, gangguan dari aliran Douqi sebelumnya segera menghilang. Ketika Douqi di dalam tubuhnya benar-benar terkontrol, kerutan di alis Xiao Yan perlahan mengendur. Kecepatan yang segel tangannya berubah tiba-tiba dipercepat. Afterima-Ges terbang. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba menegang pada segel aneh. Segel tangan Xiao Yan adalah satu dengan ibu jari menunjuk ke arahnya. Kesepuluh jarinya dalam kondisi setengah terluka seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius dalam sekejap. Segel tangan Xiao Yan mengeras. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sebuah cahaya menusuk ditembakkan dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Ziyan berdetak kencang di sisinya. Douqi yang kuat di dalam tubuh Xiao Yan mengalir di sepanjang jalur qi-nya dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras. Cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya. Lapisan kristal hijau giok yang aneh mengikuti segel tangan Xiao Yan, dan melonjak keluar sementara cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan, dengan bentuk segel tangan, menempel di tangannya. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul. Kekuatan kuat yang menyebar menyebabkan bahkan hati Ziyan merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera, banyak tatapan terkejut ditembakkan. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiao Yan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Energi menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang ahli Do Huang merasakan ketakutan yang tulus. Itu secara alami sulit untuk penampilan segel tangan kristal giok untuk menghindari perhatian Medusa dan pelindung Tai. Ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan seorang Dou Zong tidak berani meremehkannya. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung terlempar ke posisi di mana energi ditransmisikan. Keduanya tercengang ketika melihat bahwa energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiao Yan. "Kailin, minggir!" Xiao Yan dengan tegas berteriak. Sebuah kilatan berkedip di mata Xiao Yan saat mereka tiba-tiba terlempar ke arah protektor Tai. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia samar-samar mengangguk dan cahaya 7 warna melintas dari tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. Segel membalik laut. Tubuh Medusa baru saja ditarik ketika hati Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Dia melengkungkan ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan berbentuk segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang bergegas menuju protektor Tai dengan cara seperti kilat. Protektor Tai terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang itu telah mengunci auranya. Ini, apa teknik Dou ini? Bagaimana bocah itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Dou Huangnya? Mata protektor Tai terfokus erat pada cahaya kristal yang melesat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya.
Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat keluar dari tubuh pelindung Tai. Energi bergelombang yang terkandung dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok mengalir di langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, protektor Tai akhirnya bisa melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Kristal Seal. Protektor Tai dengan saksama mengerutkan kening saat melihat benda ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan untuk sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tanpa sadar dan dengan tajam berteriak, ini sebenarnya keterampilan segel dewa. Tidak jauh dari situ, seluruh tubuh Xiaoyan gemetar setelah mendengar teriakan yang tidak disengaja oleh protektor Tai ini. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini sebenarnya bisa mengenali keterampilan membalik laut. Bab 804, Ikatan Pelindung yang Menyedihkan. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Dari ekspresinya yang serius, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa teknik Dou ini dapat dianggap sebagai teknik Dou tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiaoyan untuk tidak dengan mudah menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia seperti itu sedang dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk mengambil teknik Dou. Itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Dou yang ada dalam pikirannya secara alami akan menghilang. Niat membunuh di hati Xiaoyan melonjak ketika mulut pelindung Tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiaoyan mengingat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er ketika dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati pelindung Tai sementara niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka teknik Dou yang, Hall of Soul, memperingatkannya untuk berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda yang tidak dikenal. Kejutan itu berlangsung sesaat sebelum dikeluarkan secara paksa oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba. Wajah pelindung Tai sungguh-sungguh. Tangannya bergerak. Mengikuti gerakan mereka, kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, kabut hitam yang menyebar di tempat itu benar-benar menghilang. Bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan ikat pelindung. Bola energi hitam ditangguhkan di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya. Ini menyebabkan seseorang merasa takut pada bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari seluruh tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Tai tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Bola hitam itu tiba-tiba keluar. Sesaat kemudian, itu dengan keras bertabrakan dengan kristal hijau giok yang datang bergegas. Dua energi menakutkan, yang menyebabkan bahkan wajah elit Dou Zong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Kedua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruang itu sangat terdistorsi di tempat di mana keduanya melakukan kontak. Cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba terkoyak. Selama erosi antara dua energi menakutkan, banyak riak energi, yang besarnya lebih dari 1000 kaki, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini membuat kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Itu hampir menempati radius 1000 kaki. Dalam sekejap, angin liar bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena luar biasa yang menggetarkan bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti sprei. Korosi kedua energi berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba tersapu dengan raungan seperti guntur yang marah.
Riak energi hitam hijau menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan itu menyebabkan pohon-pohon di pegunungan di bawahnya mengeluarkan suara berderak karena semuanya pecah, membangunkan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang disembunyikan. Beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang pecah di bawah riak energi ini. Puncak gunung runtuh karena membawa banyak batu besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan pecah, turun dari puncak gunung. Pegunungan Sky Scorpion ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiao Yan dan Protektor Tai. Yang dulu masih baik-baik saja. Medusa, yang mengamati daerah itu, bergerak saat dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiao Yan dan Xian jauh. Namun, pelindung Tai itu terlalu dekat dengan titik di mana energi intens saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang remanen. Sebuah erangan teredam dipancarkan dan tubuhnya mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan saling melenyapkan. Semua orang yang hadir menghela nafas lega setelah melihat energi menakutkan akhirnya menetralisir satu sama lain dan menyebar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi tiba, kemungkinan seluruh pegunungan kalajengking langit akan benar-benar diratakan. Angin liar yang bersiul dan awan yang bergelombang berangsur-angsur menjadi tenang setelah energi secara bertahap dihilangkan. Sosok hitam di langit melintas dan orang bisa melihat dasi pelindung yang tampak agak menyedihkan muncul. Protektor Tai mengeluarkan batuk kering yang intens setelah mengungkapkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat mempengaruhinya. Sial, bagaimana orang ini bisa melatih keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata pelindung Tai mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiao Yan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Souls selalu memiliki rumor bahwa seseorang harus sangat berhati-hati saat bertemu dengan seseorang yang mempraktikkan God Cell Skill. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Dou ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno yang misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin aula. Jangan bilang bahwa orang ini berasal dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah pelindung Tai juga berubah. Tidak banyak pecahan di benua Doki ini yang menyebabkan Hall of Souls merasa takut. Selain Pil Tower, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa mencapai tahap seperti itu pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya bertemu mereka di sini? Lupakan saja. Saya harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan lain hari setelah orang ini pergi. Banyak pikiran melintas di hati pelindung Tai. Matanya sekali lagi melihat ke langit yang jauh ke arah sangkar ungu keabu-abuan yang tidak memiliki banyak aktivitas. Dia mengatupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Kau ingin pergi? Tawa dingin langsung terdengar saat tubuh pelindung Tai baru saja mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya diayunkan dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki ditembakkan dengan keras ke Protektor Tai. Pelindung Tai melambaikan tangannya saat dia merasakan angin kencang yang datang dari belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai buru-buru ditembak keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aura pedang itu. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang selama tabrakan ini. Aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah Protektor Tai dalam garis lurus. Sialan. Kepanikan muncul di hati pelindung Tai saat dia merasakan perasaan lemah yang ditransmisikan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi telah mendarat di posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh pelindung Tai buru-buru mundur. Lengannya bergetar dan beberapa rantai besar meledak secara eksplosif. Akhirnya, mereka seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menabrak aura pedang itu. Baru kemudian dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati pelindung Tai yang perlu menggunakan dua serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak.
Dia tidak menyia-nyiakan napasnya saat energi 7 warna yang megah meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ular sanca 7 warna besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan luar piton besar ini jelas tidak berbeda dengan Heaven Swallowing Python. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih besar dari Heaven Swallowing Python dari sebelumnya. Aura ganas yang menyebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Piton 7 warna besar yang dikumpulkan dari energi Medusa seperti piton menelan surga yang hidup. Perasaan padat di dalam mata besar itu seperti kehidupan, muncul seolah-olah memiliki kecerdasan. Pergi. Medusa menunjuk jarinya yang halus dan dengan dingin menangis ketika ular piton 7 warna yang sangat besar terbentuk. Saat suaranya terdengar, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang berlama-lama di langit, mengayunkan ekornya yang besar. Tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan keras menembak ke arah dasi pelindung itu. Wajah pelindung Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat Seven Colored Heaven Swallowing Python, pada dasarnya berubah menjadi sinar cahaya 7 warna yang melesat keluar. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh ini oleh Medusa yang tidak terluka? Namun, hal-hal sudah berkembang sampai saat ini. Pikiran lain tidak ada gunanya. Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Protektor Tai tidak ragu-ragu ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Dia berbalik dan kabut hitam melonjak di atas tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit sebagai sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat pelindung Tai melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus. Ruang tidak jauh di depan protektor Tai tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi jauh lebih lambat karena itu. Dengan bantuan penghalang ruang yang terdistorsi, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang sangat besar itu langsung tiba. Setelah itu mengeluarkan desisan yang mengguncang bumi. Itu dengan keras menyerang protektor Tai dengan energi yang menakutkan. Protektor Tai menoleh kaget saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 ular piton besar berwarna yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sebuah teror merembes keluar dari dalam hatinya. Bab 805, Tangkap. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan kalajengking langit bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua belah pihak terguncang oleh raungan seperti guntur yang tiba-tiba ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. Energi 7 warna yang sangat besar diaglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi yang terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Ziyan. Si Flipping Cell, dari sebelumnya hampir menghabiskan semua doki di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa, tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, jenis kondisi pusing setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame tidak muncul. Meskipun demikian, kondisi Xiao Yan saat ini tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya lelah. Masih agak sulit baginya untuk menggunakan keterampilan membalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dan Ziyan terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Protektor Tai dengan tegas menerima serangan sengit dari Medusa, dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Selain itu, dia bahkan mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh pergi. Niat membunuh yang padat melintas di mata Xiao Yan saat pikiran ini muncul di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan orang ini tetap tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, energi pelangi seperti 7 warna tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam yang menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun prestise dari sebelumnya. Jelas, pelindung Hall of Souls ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang telah mengamati sekitarnya,
merasakan ikat pelindung saat yang terakhir muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat cara pelindung Tai melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang melesat ke depan sebelum muncul di depan ikatan pelindung dalam beberapa kilatan. Saya seseorang dari Hall of Souls. Hall of Souls tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Protektor Tai buru-buru mengurangi kecepatannya. Dia memasang front yang berani saat dia berteriak dengan keras saat dia melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi protektor Tai sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiaoyan, di mana ia lelah sampai tingkat yang sangat lemah. Jelas, serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi ahli dari Hall of Souls ini pukulan berat. Mata Medusa sedingin es saat menyapu protektor Tai. Ejekan samar muncul di matanya saat dia dengan dingin tertawa, seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Baiklah, baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Tai dengan marah meraung setelah diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati ikat pelindung yang melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus dan isapan kuat yang dipaksakan tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan diri yang terakhir langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam memberikan telapak tangan ke punggungnya. Protektor Tai terhuyung mundur setelah dipukul oleh telapak tangan. Kabut hitam di tubuhnya menjadi lebih tipis. Saat ini, kemungkinan besar bahkan seorang ahli Do Huang dapat dengan mudah menghabisinya. Medusa tertawa dingin setelah melukai protektor Tai dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, benar-benar membungkus ikat pelindung seperti penutup energi. Energi 7 warna itu seperti kunci yang menyegel ikat pelindung di dalamnya. Ikatan pelindung mengalami kesulitan memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegang lapisan energi. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Cedera orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak punya banyak untuk membalas sekarang. Dia memang jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depannya, melihat protektor Tai di dalam, dan berbicara dengan lembut. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya menyelesaikan orang ini dari Hall of Souls setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meskipun terluka parah. Medusa melirik protektor Tai di dalam lapisan energi dengan sedikit terkejut. Alisnya sedikit dirajut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh protektor Tai. Suara "cici" segera muncul dan mulut ikat pelindung itu mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi energi 7 warna itu, kabut hitam di tubuh pelindung Tai semakin tipis. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Dengan menghilangnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh protektor Tai akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan melayang di dalam lapisan energi. Namun, tubuh spiritual ini tampak agak ilusi dan transparan. Tampaknya telah memasuki keadaan terluka parah. Xiaoyan dan Medusa tercengang ketika mereka melihat tubuh asli pelindung ahli ini dari Hall of Souls. Tubuh rohani. Xiaoyan agak terkejut saat dia mempelajari semangat lemah dari protektor Tai. Tidak ada yang mengharapkan ahli dari Hall of Souls ini, yang sebanding dengan seseorang dari kelas Douzong, untuk benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan bilang bahwa kita telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut saat dia berkata, "Tidak, seharusnya tidak begitu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil memasang ekspresi serius. Dia berkata, karena Hall of Souls menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual yang kuat, Hall of Souls yang misterius ini seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan jiwa. Mungkin, beberapa ahli dari Hall of Souls awalnya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindung Wu dari terakhir kali,
akhirnya tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya, tersembunyi di dalam kabut hitam. Medusa sedikit mengernyit setelah mendengar pengurangan ini oleh Xiao Yan. Dia mengklarifikasi, maksud Anda, aula jiwa, menggunakan tubuh spiritual untuk menangani tubuh spiritual. Ya, ada peluang bagus untuk ini. Douki biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau berurusan dengan tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi serius. Hall of Souls tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku. Mata pelindung Tai sangat tajam saat dia menentang Xiao Yan dan Medusa. Meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nada suaranya masih cukup agresif. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku masih memiliki banyak hal yang ingin aku pelajari darimu. Tangan Xiao Yan terulur ke lapisan energi. Dia menyentuh roh pelindung dasi tanpa rasa takut sedikit pun saat berbicara sambil tersenyum. Sebuah kepadatan melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya sangat berani. Dia menjentikkan jarinya dan rantai berwarna hitam, yang telah menyusut banyak, anehnya muncul sebelum menembak ke arah tangan Xiao Yan. Huff. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat aksi protektor Tai ini. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu menembak ke arah protektor Tai. Valen Heart Flame, dengan cepat melesat sebelum bertabrakan dengan tubuh spiritual protektor Tai. Asap putih pekat dan suara, cici, tiba-tiba muncul di permukaan tubuh protektor Tai ketika api tak kasat mata membuat kontak dengan roh yang terakhir. Tangisan tajam yang mengandung rasa sakit yang dalam sampai ke tulang bergema dari mulutnya. Sial, api macam apa ini? Itu benar-benar dapat membahayakan tubuh spiritual. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat protektor Tai melompat-lompat sambil dibakar oleh kelompok Valen Heart Flame itu. Tampaknya, api hati jatuh, ini memang mampu melukai tubuh spiritual. Itu mungkin untuk melukai tubuh spiritual selama energi atau Douki mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa, api hati jatuh, adalah yang dapat dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi tubuh spiritual, takut atau bahkan takut. Protektor Tai yang awalnya terluka parah menderita luka tambahan saat dibakar oleh Valen Heart Flame. Semangatnya hampir merupakan keadaan transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi kumpulan kehampaan kapan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat bahwa pelindung Tai akan berubah menjadi ketiadaan. Gugus, Valen Heart Flame, itu perlahan menghilang. Botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap memasukkan roh pelindung Tai ke dalam botol giok. Setelah itu, nyala api tak terlihat perlahan naik di jarinya saat itu berputar sekali di sekitar permukaan botol giok. Akhirnya, nyala api digunakan untuk menutup mulut botol. Aku akan membiarkan dia tinggal di dalamnya dulu. Saya akan menginterogasinya tentang informasi mengenai Hall of Souls setelah masalah di sini diselesaikan. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil dicapai. Selain itu, sekarang dia menyadari bahwa mungkin saja beberapa ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual. Valen Heart Flame, di tangan Xiao Yan mungkin menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apa kamu baik-baik saja? Medusa merajut alisnya dan bertanya saat melihat wajah putih pucat Xiao Yan yang tersenyum. Keke, hanya saja terlalu banyak Douki dalam diriku yang telah habis. Saya tidak menerima cedera apapun. Selama saya beristirahat sedikit, saya akan dapat pulih. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, terima kasih banyak. Jika kamu tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah. Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan berbicara secara acak saat dia berada di bawah fokus mata Xiao Yan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, di mana dia akan menemukan waktu untuk menggunakan si Flipping Seal, skill Dou yang tidak dia kenal. Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya. Dia akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke sangkar ruang berwarna ungu keabu-abuan yang telah lama tidak ada aktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di sana. Apakah pemenang akan diputuskan?